Dia hanya seorang guru sederhana, tetapi kesetiaannya terhadap tanah air Indonesia dan kepatuhannya pada pimpinan negara tidak tergantikan. Raden Soedirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Hindia Belanda. Ia lahir dari pasangan rakyat biasa. Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priayi dan seorang camat, Raden Cokrosunaryo. Soedirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, juga diajarkan etika dan tata krama priayi, serta etos kerja dan kesederhanaan wong cilik atau rakyat jelata. Meski hidup berkecukupan, keluarga Soedirman bukanlah keluarga kaya. Selama menjabat sebagai camat, Cokrosunaryo tidak mengumpulkan banyak kekayaan, dan setelah pensiun bekerja sebagai penyalur mesin jahit Singer di Cilacap. Pada usia 7 tahun, Soedirman masuk ke sekolah pribumi Hollands Inland School. Pada tahun kelimanya, Soedirman diminta berhenti sehubungan ejekan yang diterimanya di sekolah. Permintaan ini awalnya ditolak, namun kemudian Soedirman dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa. Pada tahun ke-8, Soedirman pindah ke sekolah menengah pertama Wirotomo, karena sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonasi sekolah liar karena tidak memiliki izin. Kebanyakan guru Soedirman di Wirotomo adalah nasionalis Indonesia, yang turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Setelah lulus dari Wirotomo, Soedirman belajar selama 1 tahun di Kwek School atau sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta, tetapi berhenti karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah setelah dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Pada tahun yang sama, Soedirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Soedirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra serta 4 orang putri. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Di Cilacap, sekolah tempat Soedirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Setelah Soedirman berhasil meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolah, ia dan guru lainnya terpaksa menggunakan perlengkapan seadanya untuk mengajar. Pada 1944, Soedirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan mulai berlatih di Bogor dan dijadikan komandan, kemudian ditempatkan di Batalion Kroya Banyumas. Pada 21 April 1945, terjadi pemberontakan tentara PETA yang dipimpin Kusairi. Soedirman diperintahkan menghentikan pemberontakan tersebut. Ia setuju melakukannya dengan syarat agar pemberontak PETA tidak dibunuh. Peristiwa ini meningkatkan keprihatinan tentara Jepang atas dukungan Soedirman bagi kemerdekaan Indonesia. Soedirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke Bogor dengan alasan dilatih, namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya mencegah pemberontakan lebih lanjut. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soedirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor, kemudian berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno yang memintanya memimpin perlawanan terhadap Jepang di kota. Soedirman menolaknya. Ia malah menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Soedirman bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan membentuk 3 badan untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara peta mendirikan BKR di Banyumas pada akhir Agustus 1945. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Inggris tiba di Semarang dan bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai lagi tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan akan mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang, Sudirman, yang saat itu menjadi kolonel, mengirim beberapa pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman untuk mengusir mereka. Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran ini, membuat Kolonel Sudirman turun langsung memimpin serangan terhadap pasukan sekutu. Misi ini berhasil membuat tentara Inggris dan Belanda menarik diri dari Ambarawa di tengah-tengah Magelang dan Semarang. Peristiwa ini dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa ini membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional dan membungkam bisik-bisik yang menyebutnya tidak pantas menjadi pimpinan TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya hanyalah seorang guru. Pada akhirnya, Sudirman dipilih sebagai Panglima Besar TKR karena kesetiaannya yang tidak diragukan. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Pada Januari tahun 1946, setelah pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sultan Syahrir melakukan negosiasi dengan Belanda terkait kedaulatan Indonesia namun tidak berhasil. Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mengumpulkan para tentara sosialis dan komunis di bawah kontrolnya, termasuk unit paramiliter atau laskar sayap kiri yang setia dan didanai oleh berbagai partai politik. Amir Syarifuddin bertujuan untuk menyebarkan ideologi sayap kiri. Memanfaatkan militer sebagai alat maneuvering politik tidak disetujui oleh Sudirman dan Urip Sumoharjo yang pada saat itu disibukkan dengan penerapan perlakuan yang sama bagi tentara dari latar belakang militer berbeda. Namun rumor yang beredar mengabarkan bahwa Sudirman sedang mempersiapkan sebuah kudeta. Pada bulan Juli, Sudirman mengkonfirmasi rumor ini melalui pidato yang disiarkan RRI, menyatakan bahwa ia, seperti semua rakyat Indonesia, adalah abdi negara. Dan jika dirinya ditawari jabatan presiden, ia akan menolaknya. Di kemudian hari, ia menyatakan militer tidak memiliki tempat di dalam politik, begitu juga sebaliknya. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Sultan Syahrir dan mantan Perdana Menteri Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan. Sudirman berangkat ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober, namun diperintahkan kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengizinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan bersenjata. Sudirman merasa perintah tersebut melanggar harga dirinya. Belanda kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanyalah kesalahpahaman. Sudirman akhirnya tiba di Jakarta pada 1 November. Ia disambut oleh kerumunan besar. Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946. Perjanjian ini disahkan pada 25 Maret 1947 meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia. Sudirman secara lantang juga menentang perjanjian tersebut karena akan sangat merugikan kepentingan Indonesia. Namun, menganggap dirinya juga wajib mengikuti perintah. Perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama.
Pada 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan agresi militer dan dengan cepat menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, pusat pemerintahan di Yogyakarta tidak tersentuh. Sudirman menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan Ibu Pertiwi memanggil. Setelah ditekan oleh PBB yang memandang situasi di bekas Hindia Belanda dengan remeh, Belanda menciptakan garis Van Mook. Garis ini membagi wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Sepanjang garis ini, gencatan senjata diberlakukan. Perbatasan ini diresmikan melalui perjanjian Renville yang ditandatangani diantaranya adalah Amir Syarifuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang digulingkan dalam mosi tidak percaya atas keterlibatannya dalam perjanjian Renville mulai mengumpulkan pasukan untuk mengobarkan revolusi atau pemberontakan di Madiun, Jawa Timur, yang berlangsung pada tanggal 18 September 1948. Sudirman yang saat itu sedang sakit mengirim Aha Nasution untuk memadamkan pemberontakan. Sudirman mengunjungi Madiun tidak lama setelah pertempuran. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak bisa tidur di sana karena pertumpahan darah yang terjadi. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tanggal 5 Oktober 1948, Sudirman dibawa ke rumah sakit Panti Rapih untuk menjalani pengepesan paru-paru kanan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua, menandai berakhirnya perjanjian Renville. Belanda yang ingin merebut ibu kota Yogyakarta berhasil mengambil alih lapangan udara di Maguwo. Sudirman yang sudah mengantisipasi serangan tersebut memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Sudirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta dan mendesak agar Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan. Namun sarannya ditolak. Meskipun dokter melarangnya, namun Sudirman berkeras untuk bergabung dengan pasukannya. Dia mengatakan yang sakit adalah Sudirman, tetapi Panglima Besar tidak pernah sakit. Sebelum memulai gerilya, Sudirman pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya, mencegah jatuh ke tangan Belanda. Sudirman bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya mulai bergerak menuju Kretek Parangtritis, Bantul. Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya menyamar ke kota dan melakukan pengintaian. Ia juga menjual perhiasan istrinya untuk mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di Kretek, Sudirman dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sudah diputuskan bahwa Sudirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur yang memiliki beberapa pangkalan militer. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember 1948, Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka berhenti di rumah ulama bernama Mahfudz yang memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Di dekat Trenggalek, mereka kemudian dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Mereka menyebutkan sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman dan pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Beberapa saat setelah meninggalkan Kediri, pada 24 Desember 1948, Belanda berencana menyerang Kediri. Serangan Belanda yang berkelanjutan
menyebabkan Sudirman harus mengganti pakaiannya dan memberikan pada prajuritnya Letnan Heru Keser, kemudian diperintahkan menuju selatan bersama sekompi besar tentara. Dan diam-diam kembali ke utara. Pengalihan ini berhasil. Pada tanggal 27 Desember, Sudirman dan anak buahnya menuju desa Jambu dan tiba pada 9 Januari 1949. Di sana, ia bertemu beberapa menteri yang tidak berada di Yogyakarta saat penyerangan. Bersama para menteri ini, Sudirman berjalan ke Banyutuo, sambil memerintahkan para tentaranya untuk menahan pasukan Belanda. Di Banyutuo, mereka menetap 1 minggu lebih. Namun pada 21 Januari, tentara Belanda mendekati desa. Sudirman dan pasukannya terpaksa meninggalkan Banyutuo, berjuang menembus jalan dalam hujan lebat. Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba. Akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu pada tanggal 18 Februari. Selama perjalanan ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI. Merasa lemah dan karena kesulitan fisik yang dihadapi, termasuk perjuangan melewati hutan dan kekurangan makan, Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Williater Hutagalung, berperan sebagai perantara dirinya dengan pemimpin TNI lain. Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia membuat Indonesia menerima pengakuan lebih besar. Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan serangan besar-besaran. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan mematahkan semangat para gerilyawan. Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk memulai rencana serangan besar-besaran. Dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Rencana ini dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Serangan ini menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Karena meningkatnya tekanan PBB, pada tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan Rumroyen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukan dari Yogyakarta beserta poin-poin lainnya. Belanda mulai menarik pasukan pada akhir Juni, dan para pemimpin di Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Presiden Soekarno lalu memerintahkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Tetapi Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Untuk menghindari kesan terjadi perpecahan di kalangan pemimpin Indonesia, terutama pemimpin sipil dan militer, sejumlah pihak berupaya menghadirkan Sudirman ke Yogyakarta. Atas bujukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pada tanggal 10 Juli 1949, Sudirman bersedia kembali ke Yogyakarta dan meninggalkan medan gerilya. Sang Panglima Besar menampakkan dirinya di depan anak buahnya dan khalayak umum dengan pakaian sederhana yang dipakainya bergerilya. Ia juga menemui Presiden Soekarno di hari yang sama. Meskipun telah kembali ke Yogyakarta, saat itu Sudirman tetap bersikukuh menentang gencatan senjata, karena menilai perjanjian gencatan senjata akan digunakan Belanda untuk memecah belah dan mengkerdilkan kedaulatan Indonesia. Seiring penandatanganan gencatan senjata ini, pada hari yang sama, Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit menulis surat kepada Presiden Soekarno tentang akibat buruk yang timbul dari berubahnya kebijakan yang diambil oleh pemimpin Republik Indonesia saat itu.
Sudirman juga meminta persetujuan pengunduran dirinya dari jabatan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Sehari setelah surat ditulis, Jenderal Sudirman memanggil Wakil Panglima APRI, Aha Nasution, dan mengajaknya menghadap Presiden Soekarno. Di hadapan Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman menyatakan pengunduran dirinya atas penolakan perjanjian gencatan senjata. Tetapi pengunduran diri ini ditanggapi Presiden Soekarno dengan penolakan. Presiden Soekarno menyatakan jika Sudirman mengundurkan diri, lebih baik dirinya dan Bung Hatta akan mengundurkan diri juga. Setelah pertemuan ini, Aha Nasution kembali menemui Jenderal Sudirman dan mengatakan pendapatnya bahwa persatuan pimpinan APRI dan Soekarno-Hatta lebih penting daripada strategi perjuangan. Karena menurut Nasution, sebagus apapun strategi, bila persatuan di antara pucuk pimpinan nasional dan militer pecah, maka perjuangan akan gagal. Jenderal Sudirman sependapat dan membatalkan pengunduran dirinya. Meski tidak jadi mengundurkan diri, sejak 2 Agustus 1949, Panglima Sudirman praktis menarik diri dari semua kegiatan kemasyarakatan. Meski menolak politik perundingan, tetapi Jenderal Sudirman tetap loyal terhadap apa saja keputusan pemerintah dan setia pada prinsip demokrasi yang menghormati supremasi sipil. Sang jenderal selalu menegaskan bahwa tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik, dan politik tentara adalah politik negara. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan ibu kota negara. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus RRI. Jenazah Jenderal Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Sang jenderal kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang.